Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami boleh Tuhan kasih waktu untuk kami kumpul bersama-sama belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari Roh Kudus mengenai kebenaran tentang kerajaan Allah dengan melihat sepucuk gambar kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang dikombinasikan ini, apa yang kami pelajari ini, Roh Kudus memberikan kami inspirasi sehingga kami semakin mengerti, semakin paham tentang apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, baik kami yang mendengar maupun kami yang menyampaikan, sama-sama belajar dari Roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Biarlah Tuhan yang bekerja, memimpin kami semua dan menginspirasikan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, murid Yesus ya, baik yang di ruangan maupun yang di luar, kita akan sharing. Sebenarnya kita tadi udah sharing, kita ada di bagian keempat sebenarnya ya. Jadi di bagian keempat dari tema kita, gambar kehendak Allah itu ada 12 judul. Tapi kita sebelum break masuk ke bagian 4 ini, kita ingin melihat tentang kerajaan Allah. Seperti yang kita tahu, kerajaan Allah itu sebenarnya bukanlah persoalan nanti-nanti gitu ya. Tapi kerajaan Allah itu sesuatu yang memang sudah daripada mulanya gitu ya. Sudah daripada mulanya, tapi berkembang dengan waktu, ada perubahan-perubahan di dalam dimensi-dimensi tertentu gitu ya, entah itu dimensi waktu atau dimensi budaya atau dimensi yang lainnya, sehingga memperlengkapi semakin lama semakin jelas tentang kerajaan Allah itu. Kalau di zaman perjanjian lama tentang kerajaan Allah itu masih dalam bentuk bayangan-bayangan aja gitu ya. Tapi begitu Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah itu, kita semakin lebih mengerti lagi. Kemudian murid-murid juga mengajarkan lagi dalam tulisan-tulisannya, semakin lebih dalam lagi kita mengenal kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus datang itu dia menceritakan 14 tentang kerajaan Allah ya. Ada 14 sesi, mungkin lebih ya. Yang saya catat ada 14 gitu ya. 14 sesi dia datang ke firman menjadi manusia itu menceritakan tentang kerajaan Allah. Jadi kita perlu tahu secara benar, secara detail tentang kerajaan Allah ini ya, karena kalau nggak tahu kita nanti juga jadi pelajaran yang bisa diombang-ambingkan seperti itu. Saya coba menggali kerajaan Allah itu seperti apa ya, tapi kita coba baca dulu yang ini ya, firmannya ya. Saya besarkan ya, 150. Bisa ya kebaca ini ya? Kurang besar ya? 200. Wah, kepotong ya. Oke, kalau gitu 175. 180. 75. Dapat ya ini ya? Bisa ya? Oke, saya baca ya, sama-sama ya. Perumpamaan penabur ya. Ini tentang kerajaan Allah juga ya. Pada hari itu keluarlah, ayat 1, mulai ayat 1 ya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di tepi pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ya. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya, bertanya kepadanya, maka engkau berkata-kata, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam Tuhan? Tapi mereka tidak.
Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan di sehingga ia berkelimpahan. Siapa yang tidak kepadanya diambil. Itu adalah perumpamaan kepada mereka. Karena sekali mereka melihat dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Karena setiap orang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Ya, setiap orang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengertinya. Karena nggak mengerti, akhirnya firman itu datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat ya. Jadi kalau kita lihat ya, kerajaan surga itu sebenarnya Tuhan Yesus itu sering sekali menggunakan apa ya, tadi udah sempat cerita ya, sering sekali dia menggunakan tradisi, kebiasaan, sastra, adat istiadat dari orang Yahudi untuk bisa memahami apa perumpamaan yang dia ceritakan. Seperti yang saya bilang, kenapa Tuhan Yesus itu mengambil tidak meninggalkan kesetaraannya sebagai Bapa di Filipi 2 itu kan? Tidak menganggap kesetaraannya, bahkan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi manusia, ya. Sehingga dalam rupa manusia dia bisa menceritakan tentang kerajaan Allah, ya. Seandainya manusia mendengarkan tentang kerajaan Allah ini bukan dari manusia, itu susah dipahami oleh manusia, betul ya? Entah itu dari malaikat, nggak tahu juga, malaikat tiba-tiba ada suara. Malaikat itu tidak, kan pada dasarnya tidak punya apa ya, tidak punya wujud karena dia keberadaan roh dan jiwa, itu yang kita pelajari sebelumnya gitu kan. Atau dalam bentuk yang lain, tapi dia mengambil rupa sebagai manusia supaya bisa menceritakan. Nah, itulah menjadi apa ya, cara Tuhan Yesus untuk menceritakan tentang kerajaan surga dengan menggunakan apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi tradisi, apa yang menjadi sastra atau cerita-cerita yang ada di zaman adat istiadat, kebiasaan bagi orang Yahudi. Nah, itu yang Tuhan Yesus. Makanya kalau kita lihat di apa kita ya, di gambar kehendak Allah kita ini, ya kan ini. Jadi ini adalah cerita tentang gambar dari kerajaan surga sebenarnya. Kita lihat ya, kerajaan surga itu bukan adanya di sini. Sorry, ini udah pindah kok. Dia belum pindah ya ke sini ya. Sharingnya, sharing screen. Coba ya, kita rubah mode-nya ya. Source-nya cut screen. Oke. Sekarang kita rubah ke sini. Slideshow. Oke, dia nggak berubah ya. Oke, kita ganti dulu ya sebentar ya. Kita stop dulu cast-nya. Source-nya kita rubah dulu, cut screen. Udah ya, baru kita available start. Oke, udah bisa. Ya, jadi gitu ya. Nah, ini sebenarnya
yang sedang kita pelajari hampir 3 bagian, bahwa ini adalah gambar kehendak Allah. Bagaimana kita mengenal kehendak Allah lewat sepucuk gambar. Sekarang kita sedang coba menggali tentang kerajaan surga lewat sepucuk gambar ini. Bahwa kerajaan surga itu bukan cerita tentang sesuatu yang akan datang. Nanti gitu ya. Tapi kerajaan surga itu lewat perumpamaan-perumpamaan yang sudah Tuhan Yesus sampaikan itu menceritakan dari awal, dari alfa dan omega gitu loh. Kerajaan surga itu. Tapi dimensi yang di sini, kerajaan surga dengan dimensi yang di sini agak sedikit berbeda gitu loh. Ya. Kalau di sini dimensi kerajaan surga masih diceritakan atau dituliskan dalam bentuk bayangan, dalam bentuk gambaran gitu ya. Tapi di sini kerajaan surga makin diperjelas oleh Yesus itu sendiri gitu ya. Bukan lagi dalam bentuk bayangan-bayangan lagi, tetapi Tuhan menceritakan seperti apa yang dituliskan aturan-aturannya. Kalau kita membayangkan sebuah kerajaan, itu sebenarnya kerajaan itu, sebuah negara itu kalau dilihat ya, itu ada 2 sebenarnya. Ada yang namanya unsur-unsur sebuah kerajaan gitu ya. Unsur-unsur sebuah kerajaan. Oke ya. Nah, ini bisa lihat ya. Unsur-unsur kerajaan itu kan kalau kita lihat kan pasti sebuah kerajaan itu kalau kita lihat dia harus ada wilayah, betul ya? Kerajaan. Terus kemudian ada rakyatnya. Terus ada pemerintahnya. Dan sebuah wilayah atau negara itu dia punya kedaulatan untuk mengatur wilayahnya. Kalau dia tidak bisa punya kedaulatan untuk mengatur wilayahnya, itu bukan merupakan suatu kerajaan, gitu ya. Nah, bagaimana refleksinya dengan kerajaan surga? Kan gitu kan? Sebenarnya kerajaan di bumi ini Tuhan Yesus memberikan gambaran gitu. Bagaimana kita untuk mengenal kerajaan surga, gitu lah. Lewat apa yang kita alami. Makanya dia menggunakan apa yang ada di bumi, apa yang manusia alami, apa yang manusia lakukan untuk bisa mengenal tentang kerajaan surga. Jadi ibaratnya kita belajar kerajaan surga dengan kita membayangkan sebuah negara di Indonesia. Itu mirip-mirip semua nanti. Di bawah sebuah kerajaan tuh pasti ada unsur wilayah. Betul kan? Ada unsur rakyat. Ada warga negaranya gitu ya. Terus ada sistem pemerintahannya. Nah, di dalam sistem pemerintahan ada pemimpinnya, betul kan? Dan setelah itu ada kedaulatannya, bahwa dia negara itu atau kerajaan itu berdaulat untuk mengatur negaranya sendiri. Kira-kira minimal 4 unsur itu. 4 unsur. Nanti ada unsur dan aspek. Nah, kalau kita lihat kenapa Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu, nanti kita bisa pelajari dari sini. Kalau di dunia itu, kalau kita lihat rajanya itu ya manusia, kayak gitu ya, ada presiden. Kalau sistem pemerintahannya presidensial ya presiden. Kalau negaranya sistem pemerintahannya kerajaan ya raja gitu ya. Nah, tapi kerajaan Allah itu Allah sendiri, dia raja. Jadi di dalam pemerintah itu ya Allah itu sebagai raja. Nanti kita pahami dengan konsep ini, kita coba mempelajari tentang penabur benih. Gitu ya. Kita coba bayangkan dulu nih. Bahwa ada kerajaan surga itu mirip-mirip kayak Indonesia ada presidennya. Dan kerajaan surga itu ada rajanya. Gitu loh. Nah gitu ya. Terus kemudian itu dijelaskan di Wahyu ya. Kemudian ada wilayahnya. Kalau wilayah geografis kita ya dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Dengan luasnya kurang lebih 1,7 juta hektar gitu kira-kira gitu. Terdiri dari sekian puluh ribu, 23 ribu pulau gitu, misalnya 23 ribuan pulau gitu ya. Nah, kalau wilayah kerajaan surga yang mana? Gitu kan? Wilayah kerajaan surga itu mencangkup fisik dan non-fisik. Nah, ini kita harus tahu. Jadi ingat kan, pada waktu kalau wilayah kerajaan surga ini kan bumi ya. Ini kan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Baik yang kelihatan angkasa ini, di angkasa ini ada bumi, maupun yang tidak kelihatan, gitu kan? Surga, dunia rohani. Dan semua ini ada di dalam Dia, gitu kan? Semua ini ada di dalam Dia. Dan surga ini dibilang tahtanya Dia, gitu ya? Tahtanya Dia, betul ya?
Yesus itu menempati tahtanya di sini setelah dia mati, firman menjadi manusia, mati, bangkit dan naik ke surga, baru dia menduduki tahtanya. Sini. Jadi kerajaan surga itu dari Alfa ini sudah ada. Cuman baru 2000 tahun yang lalu Yesus itu ada di dalam tahtanya, masuk ke dalam tahtanya. Sebelum 2000 tahun yang lalu memang sudah ada kerajaan surganya, tapi raja itu belum menempati tahtanya. Kira-kira gitu kan? Baru 2000 tahun yang lalu dia mati, bangkit dan naik ke surga, menempati kerajaan tahtanya. Gitu ya. Nah, ini. Jadi semua rancangan itu sudah ada di awal gitu. Dan wilayah kerajaannya itu ya wilayah spiritual, rohani, dan wilayah materi. Ya, wilayah itu. Dan dia itu berdaulat untuk dua wilayah ini. Baik dunia rohani maupun dunia materi. Nah, ini kita paham. Kalau presiden di sebuah negara, dia cuma punya daulat hanya sebatas negara kita aja. Negara Indonesia aja. Tapi kalau dia nggak punya wewenang untuk memerintah negara lain, nggak punya kuasa gitu untuk mengatur negara lain, ekonominya, politiknya, enggak. Dia cuma bisa mengatur apa yang ada di negara ini aja, Indonesia aja. Nah, beda sama Tuhan Yesus. Allah kita itu dia yang menjadikan yang kelihatan yang tidak kelihatan. Bahkan pemerintah-pemerintah berada di dalam dia. Semua ada di dalam dia. Dan dia yang berdaulat, dia yang berkuasa atas semua ini, sehingga dia bisa memerintahkan baik dunia tidak kelihatan maupun dunia kelihatan. Makanya pada waktu dia mengatakan jadilah terang, jadi terang. Jadilah tumbuhan, jadi tumbuhan. Dia bisa memerintahkan apa saja. Bisa menyebadai juga. Pada waktu di apa? Jadi semua ini tunduk kepada rajanya. Cuman raja yang bisa memerintahkan segala sesuatu, kan gitu kan? Nah, itu kerajaan surga tuh kayak gitu. Jadi kita berbayangkan kerajaan surga yang saat ini kita berada ini, sebenarnya kita sedang berada dalam kerajaan surga. Cuman apakah kita sudah menjadi warga kerajaan surga atau belum? Itu pertanyaannya. Betul kan? Di Indonesia ini ada banyak warga negara kan? Apakah semua warga negara Indonesia? Kan enggak. Ya kan ada warga negara asing juga. Gitu kan? Nah, sama. Di kerajaan surga pun Tuhan melihat dua kelompok saat ini gitu ya. Orang percaya dan orang tidak percaya. Di sini ini Tuhan cuma aturan mainnya kerajaan surga di sini itu berbeda sama di sini cara pandangnya, cara pandang Tuhan. Kalau di zaman perjanjian lama Tuhan cuma memandang di dalam kerajaan surga itu cuma ada dua kelompok orang. Orang Yahudi dan non-Yahudi. Udah. Di sini nih cuma ada dua, orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan Tuhan itu cuma berperkara memberikan Tauratnya, memberikan aturan mainnya kepada orang Yahudi. Nah, gitu kan? Nah, kepada orang Yahudi. Makanya kan ada gambar ini kan? Waktu kita yang pelajaran terakhir itu kan, materi yang terakhir mana dia? Ini kan? Nah, ya kan? Di mata Tuhan cuma ada dua kelompok, Yahudi dan non-Yahudi. Berbeda ya. Pada waktu di perjanjian yang baru ada dua kelompok juga, orang percaya dan enggak orang percaya dan orang tidak percaya, gitu kan? Nah, seperti itu. Warga kerajaan surga di sini cuma ada dua ini. Kalau di zaman janji yang baru cuma ada dua kelompok, orang percaya sama orang tidak percaya. Nah, seperti itu. Dan Tuhan yang sama, dia menguasai apa yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dia bisa memerintahkan itu badai. Makanya pada waktu Musa membawa bangsa Mesir keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, dia bisa menggunakan otoritasnya untuk membelah laut. Ya kan, artinya dunia materi bisa diperintahkan gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena dia disertai oleh Roh Allah kan. Dia disertai oleh Roh Allah. Artinya Roh Allah. Sebenarnya yang bekerja itu Roh Allah. Bukan Musanya. Tetapi yang mengerjakan itu semua Roh Allah. Pada waktu mereka membelah laut, pada waktu mereka disediakan mana,
pada waktu mereka tuh disediakan apa? Tiang awan, tiang api, gitu kan? Itu sebenarnya yang bekerja Allah, bukan Musanya atau itu bukan manusianya, tapi Allah yang bekerja, gitu. Nah, itu yang terjadi di sini kan, kerajaan Allah. Jadi sekali lagi kita harus ingat Allah yang kita sembah itu dia memerintah baik dunia rohani maupun dunia non fisik. Itulah Allah yang kita sembah itu. Ya. Dia dan sekarang kita itu sudah menjadi baitnya Allah gitu. Kita udah belajar kemarin kan. Dan Allah itu ada di dalam kita. Raja itu ada di dalam kita. Raja yang tadi bisa memerintahkan, berkuasa, berdaulat atas baik dunia materi dan dunia rohani itu ada di dalam kita gitu loh. Lanjut ya, kita kembali lagi ke kerajaan tadi kan unsur-unsurnya kan. Ada wilayah, tadi wilayahnya fisik dan non fisik. Itu wilayah dia, makanya dia bisa memerintahkan. Nah, kemudian ada rakyatnya. Kalau Indonesia ya warga negara Indonesia gitu ya. Kalau di sini bagaimana? Di kerajaan surga gitu kan. Ya orang-orang percaya, orang-orang kudusnya. Nah, di dalam kerajaan surga ini kita melihat ada dua kelompok juga yang warga negara, ada yang tadi kita lihat ya. Ini kan ada dua kelompok. Orang nggak percaya, ada ini. Tetapi ini bukan warga negara nih. Warga negaranya yang ini, gitu loh. Orang percaya warga negaranya. Ini belum punya KTP-nya gitu kira-kira gitu. Yang ini udah punya KTP-nya. Makanya ada perumpamaan lalang gandum bersama-sama dengan lalang tumbuh, ya kan? Ini yang terjadi. Jadi sekali lagi kerajaan surga itu bukan nanti-nanti gitu. Yang sekarang sini sedang berjalan ini kita berada dalam kerajaan surga. Persoalannya apakah kita sudah menjadi warga kerajaan surga atau tidak, itu pertanyaan. Apakah manusia itu sudah menjadi orang percaya atau tidak percaya, kan gitu kan? Tentu untuk menjadi orang kerajaan surga ya dia harus lahir baru dari firman, maksudnya kan? Yang kedua, jangan berhenti cuma dilahir barukan oleh firman, tetapi terus berlanjut menjadi orang kudusnya Tuhan. Nah, ya kan? Jadi orang-orang ini harus berpindah. Dia bukan sekedar orang yang dilahir barukan, tapi orang yang menjadi orang kudusnya Tuhan ini. Seperti gambar kita sebelumnya. Nah, orang warga negara itu, pada waktu dia percaya, dia sudah menjadi warga negara, tapi baru warga negara sebagai orang yang percaya statusnya. Jangan berhenti sampai di sini, tapi dia harus berlanjut menjadi orang kudusnya Tuhan, gitu ya kan? Orang kudusnya Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus gitu ya. Iya, bentar ya. Gini kan? Nah, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini kan. Jadi warga kerajaan surga itu jangan berhenti sampai di sini. Tetapi dia berpindah dari orang percaya menjadi orang kudusnya Tuhan. Ini penting. Karena kaitannya apa? Kaitannya cuma ini nanti ikut dalam kebangkitan pertama. Ya, kita udah pelajari. Yang ini nanti ikut dalam kebangkitan pertama. Jadi pastikan kita ada di sini posisinya. Pastikan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tuh dia disertai dengan kuasa, disertai dengan tanda-tanda, disertai dengan pernyataan-pernyataan kuasa itu dan karunia-karunia, kan gitu kan? Nah, itu kita lanjut lagi ya. Maksud, jadi ada warga negaranya, semua orang percaya gitu ya. Nah, itu. Kemudian unsur-unsur lain apa? Ada hukumnya. Kalau yang di kerajaan dunia itu dibuat oleh manusia kan? Anggota DPR bikin hukum gitu kan. Kalau di kerajaan surga itu ya firman itu hukumnya. Nah, seperti itu sebagai hukum tertinggi kan. Pemerintahannya kalau di kerajaan dunia atau di negara ya manusia. Kalau di kerajaan Allah yaitu Allah itu sendiri. Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu ya, pemerintahnya. Di zaman Perjanjian Lama kita belum melihat karya dari Anak, belum melihat kan, karya dari Roh Kudus juga nggak tampak. Ada sih,
Karena pada dasarnya sih Roh Kudus sudah bekerja daripada mulanya kan. Kalau kita lihat dalam gambar kita kan sebenarnya Roh Kudus sudah bekerja daripada mulanya kan. Allah kita kan satu dengan 3 pribadi kan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada waktu mereka menjadikan alam semesta ciptaan ini, baiklah kita menjadikan, gitu kan? Makanya kita menjadikan. Jadi sebenarnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah bekerja dari awal. Jadi pemerintah kita itu, pemerintah di kerajaan surga itu, raja di kerajaan surga itu sudah bekerja dari awal. Dia sudah bekerja dari awal. Pada mulai dari penciptaan, dia sudah bekerja. Cuma di zaman perjanjian lama, pekerjaan dari Anak dan Roh Kudus itu tidak terang-terangan terlihat. Ya, cuman dibahasakan baiklah kita, gitulah, baik kita, gitu. Seperti gini, seperti ini kan kayak di zaman perjanjian lama ini ya, kita melihat Bapa, Anak, dan Roh Kudus tuh kayak gini, pemerintah tuh kayak gini, pemerintahnya 3, tapi kelihatan kita cuma melihat 1, ya. Tapi kalau di zaman perjanjian yang baru, kita bisa melihat begini, ya, sama ini, tapi dari sisi yang berbeda. Jadi kalau di zaman perjanjian lama kita melihat Allah kita Tritunggal kayak gini, 1 aja dia bekerja, Allah yang Esa, Allah kita Esa, gitu kan, dia bilang gitu kan. Tetapi di zaman janji baru kita bisa melihat karya Anak, karya Roh Kudus juga, betul kan? Kita bisa melihat karya Anak dan karya Roh Kudus dengan jelas. Kita bisa melihat itu. Anak, Firman menjadi manusia, kemudian dia mencurahkan tubuh dan darahnya, dia mengajar, dia menyembuhkan orang sakit, Anak itu kan, dia berkeliling, dia melakukan apa yang Bapa perintahkan lakukan. Jadi anak ini misalnya Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Anak itu melakukan apa yang Bapa perintahkan. Dia ini cuma mengerjakan apa yang Bapa suruh kerjakan gitu. Itu caranya. Bahkan namanya pun nama Bapa yang diberikan kepada dia. Yohanes 17 kan gitu kan. Sedangkan Roh Kudus itu juga begitu, dia cuma mengingatkan, mengerjakan apa yang Anak itu kerjakan. Bahkan dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Anak gitu loh. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Demikian mereka satu gitu loh. Bapa merancangkan, Anak melakukan, Roh Kudus yang mengingatkan. Tapi yang diingatkan tetap satu. Gitu, sama ya. Jadi itu karyanya. Jadi kerajaan surga itu memang sudah ada. Cuman manifestasi poin-poin apa unsur-unsur yang terjadi itu dalam proporsi yang berbeda-beda antara di zaman janji yang lama dan janji yang baru. Jadi sekali lagi kerajaan Allah itu bukan nanti-nanti ya. Ya, bukan nanti-nanti. Ya. Yerusalem baru memang akan terjadi, tetapi itu adalah bagian dari seluruh rangkaian kerajaan Allah, gitu loh. Ya, serangkaian kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah di sini tidaklah ceritanya akan lebih lengkap kalau dia ada di sini gitu. Mungkin ini ceritanya dalam bentuk bayangan, dalam bentuk perumpamaan, dalam bentuk gambaran. Berkatnya pun bukan berkat rohani, berkatnya pun berkat jasmani gitu kan. Pengampunan dosanya pun tidak Yesus yang mencurahkan darah, cuma binatang-binatang gitu kan. Seperti gitu. Jadi seperti itu imannya, tapi beda. Tapi di sini juga beda. Tapi itu semua tentang kerajaan surga. Semua tentang kerajaan surga yang terus diperlengkapi, terus disingkapkan, terus dibukakan gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi balik lagi ke poin kerajaan surga kita ya, unsur-unsurnya. Jadi ada 2, yang sebuah kerajaan itu ada unsur dan ada sistemnya. Nanti unsur-unsurnya kita paling tidak 4 tadi ya. Nah, kita lihat ada kedaulatan. Kalau presiden kita terbatas di wilayah kekuasaannya kan, tapi ini mutlak atas seluruh ciptaan loh. Ya. Jadi kedaulatan dari Allah kita itu mutlak untuk seluruh ciptaan gitu loh. Bukan hanya di dunia rohani saja, tapi di dunia materi. Makanya firman-Nya apa? Tanda ini menyertai orang percaya. Pada waktu orang percaya menumpahkan tangan orang sakit, sembuh dia. Jadi berlaku buat dunia materi, buat tubuh jasmani, orang sembuh. Ya kan? Perkataannya hukumnya itu berlangsung buat dunia materi gitu loh. Makanya orang sakit pun bisa sembuh, bukan hanya darah sembuh gitu loh. Dia berdaulat. Nah, Kasper bilang berkuasa atas seluruh ciptaan. Jadi kedaulatannya itu seluruh ciptaan, baik fisik dan non fisik. Firman-Nya pun berlaku untuk yang non fisik dan fisik. Jadi luar biasa. Dan Allah kita tuh Allah yang setia gitu, Allah yang setia.
Dia kalau sudah menjanjikan dan dia menggenapi. Betul kan? Kalau dia bilang aku memateraikan kamu dan aku tidak keluar masuk di dalam kamu, dia menepati janjinya. Sekalipun kita yang sudah menjadi bait Allah, dia tinggal di dalam kita, Roh Kudus, Allah tinggalnya, sering sekali kita banyak mengabaikan Roh Kudus, betul kan? Sering sekali. Kita ini menjadi bait Allah, Allah tinggal di dalam kita, tapi kita sering sekali mengabaikan dia, mengabaikan tuntunannya, mengabaikan nasihatnya, mengabaikan pimpinannya, gitu kan? Sama kayak kita, misalnya gini ya, saya kemarin cerita juga, kalau kita di rumah sendiri, kita tinggal di rumah sendiri, kita bisa suka-suka apa-apa aja ya. Kita mau makan di meja makan, kita mau pakai kamar mandi kita sendiri, kita mau apa saja jungkir balik di rumah suka-suka ya. Betul kan? Karena kita di rumah sendiri, betul kan? Tetapi kalau kita datang berkunjung ke rumah saudara kita, misalnya liburan atau pas lagi kunjungan keluar kota, kalau misalnya yang punya rumah mengatakan, anggap aja rumah sendiri ya, silakan makan apa yang ada, pakai apa yang ada. Kita seneng ya, betul kan? Jadi haknya sama semua. Ada yang di kulkas, makan aja. Apa yang ada, masak aja. Anggap aja rumah sendiri. Kita kayaknya seneng, betul kan? Tinggal di rumah yang seperti itu. Tetapi kalau kita tinggal di tempat saudara kita, baru kita makan udah dipelototin. Udah mau masuk, udah gak ketelan. Iya kan? Kita mau pakai kamar mandinya, langsung disemprot-semprot, dia bersih-bersih apa. Kita nggak nyaman. Betul kan? Seperti itu. Allah pada waktu dia ada di bait kita, sering-sering kita melakukan seperti itu. Membuat dia merasa tidak di dalam baitnya, di dalam rumahnya. Betul ya? Karena kita ini bait Allah loh. Allah tinggal di dalam kita. Tapi kita memperlakukan Allah seperti tamu di sini. Benar nggak? Pada waktu dia menasihati, kita nggak ikut. Dia abaikan. Ya, cobalah kita di rumah saudara kita lagi berkunjung. Boleh nggak aku makan di tempat itu, di meja makanmu? Mungkin meja makan rumah mewah lah, kaya lah. Boleh nggak makan di meja makan? Oh enggak, kamu nggak boleh makan di sini. Makannya di depan aja. Sakit hati kan? Gitu ini. Waduh, kalau bisa kita pergilah. Udahlah, pulang aja. Gitu kira-kira gitu kan? Kalau kayak gini, terus kita mau makan dibedain. Yang enak-enak kita nggak boleh makan gitu loh. Ya kan? Kalau di Jawa ini jangan gitu bilang. Jangan tuh di Jawa tuh sayur gitu ya. Sayur gitu dia bilang sayur. Jadi maksudnya gini, dia bilang mau bilang sayur kan, sayur mayur gitu kan, ada sayur gudeg, ada sayur apa namanya daun singkong, ada sayur macam-macam. Cuman kan orang Jawa bilang ini jangan, yang ini jangan. Kita juga mau makan jadi gak enak, yang ini jangan. Maksudnya dia mau ceritain sayur ini sayur gitu. Kita pun gak jadi makan kayak gitu ya. Kalau nggak boleh jangan semua, terus kita mau makan apa? Kan malu sendiri gitu kan. Kita pulang aja lah daripada kira-kira gitu kan. Tapi maksudnya bukan itu kan. Dia mau kasih tahu nih sayur, silakan makan gitu loh. Nah seperti itu Roh Kudus pun gitu kan. Kita sering sekali membuat dia tidak nyaman di dalam baitnya. Nah seperti itu ya. Jadi Allah itu memerintahkan. Dia punya kedaulatan sebenarnya Allah itu. Di dalam, dia memerintahkan semuanya. Dia konselor kita. Ya. Pasti ada tujuannya. Untuk memberikan keselamatan. Membawakan damai sejahtera. Kan kerajaan Allah itu bukan tentang apa makanan minuman. Dia bilang gitu kan. Aturan mainnya beda loh. Kerajaan surga itu bukan tentang makan dan minum pakaian gitu dia bilang. Tetapi tentang kebenaran. Tentang damai sejahtera. Tentang sukacita surgawi gitu loh. Betul kan? Kasih gitu loh. Itu bicara tentang itu, bukan tentang deposito, bukan tentang mobil, bukan tentang rumah, bukan tentang itu kerajaan surga itu. Kerajaan surga itu bicara tentang apa? Kebenaran. Firman gitu loh. Karena semuanya tunduk kepada firman. Firman itu ya dia sendiri gitu loh. Tentang apa lagi? Damai sejahtera. Tentang sukacita, itu kan betul kan? Nah itu. Cara masuknya
dalam kerajaan surga. Jadi bagaimana cara orang ini masuk ke dalam kerajaan surga? Nah, ini orang ini. Ya. Orang ini pun menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Dia belum jadi warga negara. Tapi dia harus, bagaimana cara dia menjadi warga kerajaan surga? Dengan cara apa? Lahir baru. Dilahir baru kan dengan apa? Dengan firman. Firmannya apa? Kalau kamu makan tubuh dan darahku, kamu mendapatkan hidup yang kekal. Karena tubuh dan darahku itu adalah firman yang menjadi manusia. Artinya pada waktu kita mendengarkan firman dan kita percaya, itu sama saja kita makan firman Tuhan. Artinya gitu. Bukan lantas tubuhnya Tuhan Yesus kita cabik-cabik, kita makan. Enggak. Bukan begitu. Kan Tuhan bilang pernah, makananku bukanlah roti saja, tapi melakukan kehendak Bapa. Gitu kan? Berarti melakukan firman. Jadi makanan dia, pada kita makan firman, pada waktu kita mendengarkan firman artinya, dan melakukannya, kita taat melakukannya, maka itulah yang melahir barukan kita. Kita dilahir barukan oleh firman. Ya. Pada waktu orang ini dia belum percaya tubuh dan darah Yesus, tapi setelah dia menjadi orang percaya tubuh dan darah Yesus, dia makan firman, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, kata Tuhan gitu kan, Yohanes 6, dia mendapatkan hidup yang kekal. Bilang gitu kan. Terus masuk firman itu. Lewat kupingnya. Masuk di otaknya, masuk di dalam rohnya. Dia menjadi percaya kepada firman Tuhan. Dan dia menjadi taat dibaptis. Kan gitu kan. Tanda dari ketaatannya yang pertama ya dibaptis. Kan gitu kan. Bahwa dia percaya akan firman, dia dibaptis. Gitu loh. Itu tanda. Kalau kita memang percaya mengasihi firman Tuhan yang sudah mengatakan barang siapa makan tubuh dan darahku, barang siapa makan firmanku dan melakukan, artinya gitu. Melakukannya apa? Dan taat, dibaptis dia. Nah, di situ dia pindah dari sini ke warga kerajaan surga. Dilahir barukan. Itu prosesnya. Bagaimana orang ini menjadi dilahirkan oleh firman. Nah, tapi tadi saya bilang jangan berhenti. Cuma menjadi orang percaya, tapi terus menerima Roh Kudus, Roh Allah, dimateraikan, disyilkan. Kalau orang yang saudara percaya masih bisa gagal nggak? Bisa. Kalau orang sekedar orang percaya masih bisa gagal. Masih bisa gagal. Kita kan udah cerita kemarin ya. Nah, orang yang sini masih bisa gagal. Nanti ada firmannya di Ibrani itu. Kalau dia menolak lagi tubuh dan darah Yesus, ya, dia menolak lagi tubuh dan darah Yesus, maka padanya tidak ada lagi pengorbanan yang kedua. Karena Tuhan Yesus datang yang pertama kali memang untuk mencurahkan tubuh dan darahnya. Dia nggak akan datang sekali lagi untuk mencurahkan tubuh dan darahnya. Jadi cukup sekali. Pada waktu dia sudah menerima tubuh dan darah, tetapi kemudian dia menolaknya, tidak ada lagi kematian yang kedua oleh Tuhan Yesus buat dia. Yang ada apa? Kematian kekal. Tidak ada pengampunan lagi. Tidak ada korban lagi. Karena Tuhan Yesus tidak datang dua kali. Dia cuma datang satu kali untuk memberikan tubuh dan darahnya. Makanya cepat berpindah ke sini menjadi orang kudusnya. Pada waktu dia dimateraikan oleh Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa nggak orang di sini tidak taat? Bisa. Ya kan? Kan Tuhan pada waktu itu memberikan karunia-karunia dengan bentuk talenta. Nanti ada perumpamaan tentang talenta. Itu semua tercerita tentang kerajaan surga, ya kan? Pada waktu orang tidak taat menjalankan talentanya, maka orang ini tidak bisa dibaharui lagi dengan talenta yang sama. Misalnya, dia dikasih talenta menasihati, tetapi dia tidak menggunakan talenta itu untuk melayani Tuhan. Maka karunia talenta itu akan diambil. Tidak sama lagi. Artinya apa? Dia kehilangan, tidak dibaharui lagi. Tetapi ingat, Tuhan punya banyak sekali karunia. Pada waktu kita bertobat, kita minta karunia, beri karunia lagi yang lain. Tuhan kasih karunia. Kerjakan, jangan sampai nggak dikerjakan lagi. Tuhan banyak sekali karunia yang bisa diberikan kepada kita. Ya kan? Ada karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia bernubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan yang lain. Karunia menasehati, mengajar, melayani, gitu kan? Itu karunia-karunia diberikan kepada kita semua. Masing-masing beda-beda kan? Sesuai dengan otoritas Tuhan lah yang memberikan karunia. Ada karunia-karunia yang diberikan banyak kan? Kesembuhan contohnya. Sebelum Tuhan Yesus, sebelum Roh Kudus turun pun orang sudah menyembuhkan. Betul nggak? Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan juga kan?
Tetapi ada satu karunia yang belum diberikan pada waktu itu. Apa itu? Berbahasa roh. Itu diberikan pada saat Roh Kudus tercurah. Baru karunia itu ada. Tetapi karunia yang lain-lain sudah ada. Karunia hikmat sudah ada. Saul udah punya hikmat. Salomo udah punya hikmat. Betul kan? Karunia iman sudah ada. Bahkan sejak Habel pun iman dia sudah diperhitungkan. Gitu loh. Betul kan? Karunia pengetahuan ada. Salomo punya pengetahuan yang luar biasa. Daud, Yusuf, Daniel punya pengetahuan yang hebat. Ya, bisa mengatur, bisa menerjemahkan mimpinya Firaun gitu kan? Udah ada karunia-karunia itu semua. Tapi setelah Pantekosta baru ada karunia berbahasa roh turunnya kan, gitu kan? Tapi belum tentu orang yang berbahasa roh tidak dipenuhi Roh Kudus. Jangan salah kira juga, itu bentuk karunia ya. Jadi kita aku nggak bisa berbahasa roh, apakah aku sudah dipenuhi karunia? Tidak dipenuhi Roh Kudus, belum tentu juga, ya kan? Mungkin memang Tuhan belum memberikan karunia itu kepada kita, ya. Mungkin diberikan karunia kesembuhan, mungkin diberikan karunia hikmat, diberikan karunia menasihati, kan gitu kan? Nah, kita harus warga kerajaan, jangan berhenti di sini, warga negara kerajaan surga harus sampai di sini gitu. Ini materai, supaya nanti kita sama-sama ikut di kebangkitan pertama, ya. Nah, lanjut lagi unsur-unsur kerajaan surga. Ya, cara masuknya udah kan? Musuhnya, kalau di sini ya negara lain, ya kan, musuhnya bisa di dalam, bisa teroris di internal, bisa di eksternal, gitu kan. Tetapi musuh bagi kita itu yang nggak kelihatan itu. Jadi musuh kita bukanlah dari darah daging, dia bilang gitu kan. Musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara gitu loh. Ini iblis dan kuasa-kuasa kegelapan ini musuhnya. Musuh kita itu bukan dari darah daging. Jadi abang kita bukan musuh kita, tetapi roh yang mempengaruhi abang kita musuh kita. Bukan abang kita musuh kita, ya. Roh yang mempengaruhi abang kita dengan pikiran negatif atau apa, itu musuhnya, bukan abang yang musuhnya. Makanya kita doakan abang kita itu kan, doakan semua pikiran-pikiran negatif yang mempengaruhinya, aku perintahkan engkau mundur dalam. Gitu aja, ya kan? Supaya abang kita bebas dari, atau saudara kita bebas dari pengaruh-pengaruh negatif dari roh-roh jahat tadi gitu kan. Itu musuhnya. Nah, jadi kita harus melihat seperti itu karena sesuai dengan firman-Nya. Musuhnya bukan yang kelihatan, yang ada penyebab rohani semua ini. Kenapa orang menjadi iri hati? Kenapa orang menjadi tamak? Karena ada pengaruh dari roh penyesat tadi yang membuat kita menjadi semakin, semua itu ada sebenarnya, benih di dalam kita itu ada. Semua orang pasti punya rasa tamak, itu ada. Tidak ada yang tidak ada. Tetapi dia didorong terus oleh keinginan hatinya, didorong terus oleh roh tadi, roh penyesat tadi, sehingga makin jahat terus, levelnya naik terus sampai ke tingkat yang makin jahat itu, didorong oleh tadi yang kuat. Nah, terus masa pemerintahannya, kalau pemerintahan di Indonesia ada batas waktunya, seorang presiden 5 tahun, mungkin 2 kali 10 tahun, tapi kekal dia, berada dari pada mulanya sampai pada mulanya. Itulah kerajaan Allah itu. Jadi firman-Nya pun dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Peraturannya pun dulu, sekarang, sampai lama-lamanya. Itu kerajaan Allah itu. Dan itu sudah ada dari dulu ya. Kerajaan Allah berasal dari Allah sendiri dan tidak bergantung pada manusia. Kerajaan Allah itu ya. Tidak bergantung kepada kekuatan manusia. Karena dia berdaulat mutlak. Jadi sebenarnya raja itu, dia berkuasa atas rakyatnya. Makanya pada waktu bangsa Israel itu, mereka sebelum dipimpin oleh raja, kan dipimpin oleh hakim-hakim ya. Hakim-hakim itu artinya Tuhan langsung memimpin orang Israel pada waktu itu. Tetapi mereka melihat kok bangsa-bangsa lain punya raja ya. Dia bilang gitu kan. Jadi mereka itu pengen juga punya raja. Jadi mereka sepertinya menolak untuk dipimpin Tuhan secara langsung. Pada waktu itu kan mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Hakim-hakim itu kan langsung di bawah pimpinan Tuhan kan. Tuhan, malaikat Tuhan yang berbicara kepada mereka langsung kan. Tetapi setelah itu mereka pengen dipimpin oleh raja. Maka jadilah Saul gitu kan. Saul jadi, oke, kalau kamu mau raja, saya kasih Saul. Saya kasih raja kamu. Dikasih Saul. Tahu nggak artinya raja? Raja itu, anakmu jadi anakku. Rakyat ya, ini rakyat kita ya. Anak kamu jadi punya aku.
tanah kamu jadi tanahku. Itu artinya raja. Raja itu punya kuasa atas hidupmu gitu loh. Raja itu nggak pernah punya salah. Sekalipun dia bunuh kamu, dia nggak ada salah. Walaupun dia bunuh rakyatnya itu dia nggak punya salah. Sekalipun dia ambil istrinya, dia nggak punya salah. Sebenarnya Daud itu nggak ada salahnya dia ngambil istri Uria itu, karena dia raja. Raja itu punya hak atas kamu, punya hak atas istri kamu, punya hak atas anak kamu, punya hak atas uang kamu, kebun kamu, itu punya hak raja. Dia mau ambil kapan aja, dia nggak salah. Itu otoritasnya raja kayak gitu. Tetapi Daud itu raja yang rendah hati. Ya, sebenarnya pada waktu dia ambil Uria itu dia tidak salah itu, tidak ada salah bagi seorang raja. Ya, tetapi Daud itulah contoh raja yang rendah hati. Sekalipun itu hak dia mengaku berdosa, kan gitu kan? Dia mengaku dosa itu. Padahal sebenarnya dia nggak punya. Jadi orang Israel itu mengambil keputusan untuk memilih seorang raja, Saul jadi raja, berarti sudah menyerahkan seluruh haknya untuk menjadi milik raja, seperti itu ya. Jadi kita ini pun sama, kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan sebenarnya pada waktu kita menjadi warga kerajaan surga, gitu kan? Kita jadi miliknya. Terus apa lagi? Cara memperluas kerajaannya, kalau kita Indonesia lewat perang gitu kan, perluas ekspansi, mungkin negara lain gitu, serang negara tetangga, luas. Kalau kita enggak, dengan apa? Beritakan Injil, gitu loh. Memperluas kerajaan itu artinya memperluas, ya itu semua yang bagian kerajaan, tapi memperluas wilayah cangkupannya kepada warga negaranya, gitu ya. Karena semua itu kan wilayahnya dia, secara baik yang fisik dan non fisik. Tetapi memperluas dengan apa? Injil diberitakan, dimuridkan, itu diperluas itu. Kita adalah bagian yang memperluas kerajaan surga kan, mendapatkan perintah sama-sama kita itu. Sifat dari kerajaan Allah itu bersifat kekal dan tidak akan digantikan. Nah, kerajaan Daniel sudah bilang. Jadi kerajaan Allah itu tidak ada bisa bergantikan. Jangan kita berpikir kerajaan setan itu lebih berkuasa daripada kerajaan Allah. Ya. Kerajaan mereka itu sudah di ini. Mereka itu sudah dibelenggu abadi kan. Di mana dibelenggu abadinya di sini kan? Ya, kita sudah tahu itu kan. Dia sudah dibelenggu abadi, jadi otoritasnya sudah tidak ada sebenarnya. Ya. Mana? Oh, ini. Ya. Ya kan ini kan? Jadi sudah diperangkap di dalam belenggu abadi ini. Dia pun iblis yang ante-antenya dia sudah dipenjarakan. Dia sudah tidak punya otoritas sebenarnya. Tetapi dia diizinkan Tuhan menjadi penguasa ini. Kerajaan angkasa ini. Makanya kita berada bersama-sama dengan di dalam ini, di dalam pengaruh dari si iblis juga, ya. Tujuannya untuk mencobai kita. Tetapi buat kita itu adalah ujian untuk naik tingkat, naik level gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, balik lagi. Apalagi sifat kerajaan kekal ya. Nah, tapi selain daripada unsur-unsurnya ada aspeknya. Ideologinya apa? Nilai-nilai kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kasih ya. Itu tadi udah kita. Rajanya siapa? Yesus Kristus. Warga negaranya orang yang lahir baru. Ini unsur-unsurnya ya. Aspeknya. Dasarnya apa? Firman Allah. Konstitusi atau undang-undangnya apa? Firman Tuhan ya. Undang-undangnya hukum Taurat kalau yang pertama, sekarang hukum kasih karunia. Jadi di zaman perjanjian lama ada hukum Taurat, di zaman perjanjian baru ada hukum kasih karunia. Kalau lambang negara memang kalau Indonesia ada ya Garuda. Kalau kerajaan surga tidak ditetapkan ya seperti apa lambangnya gitu ya. Jadi sistem pemerintahannya, politiknya, pemerintahan Kristus yang adil dan benar gitu ya. Secara ekonomi pun ada, prinsip-prinsip ekonominya pun beda ya. Kalau di dalam kerajaan ini sistem pengelolaan sumber daya. Tapi kalau berkat Allah, ekonomi yang ada di kerajaan surga ini bersandar kepada berkat Allah, kemurahannya dan keadilannya gitu ya. Bukan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi yang ada di bumi gitu. Kalau di bumi ya pakai hukum ekonomi,
Hukum ekonomi semua kan, supply demand, kemudian hukum-hukum ekonomi yang berlaku, dengan usaha seminimal mungkin dapat hasil semaksimal mungkin kan gitu kan, kayak gitu ya. Tapi kalau di sini berbeda, aturan mainnya beda. Budayanya juga ada. Budaya kerajaan Allah, ada kasih, ada pengampunan, ada kerendahan hati, ada pelayanan, ada karakter-karakter itu ya. Karakter-karakter atau budaya-budaya apa karakter Kristus itu tampil, itu menjadi nilai, menjadi value dari kerajaan surga ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu menjadi nilai-nilai atau buah-buah roh itu menjadi semua karakter Kristus. Kemudian dalam hal sosial, yaitu kalau di bumi ini ya hubungan antara masyarakat, antar warga negara. Tapi kalau di sana tubuh Kristus, ada persekutuan tubuh Kristus, ya. Jadi Tuhan kasih gambaran semua lewat kehidupan kita ini untuk kita bisa membayangkan kehidupan yang ada di dalam kerajaan surga. Ada bala tentara surga juga di sana, ya kan? Sama kayak di sini. Kalau di Indonesia, di negara itu kan ada TNI, Polri, ya kan? Kalau di kerajaan surga ada bala tentara surga, ada. Mirip-mirip ya. Jadi kalau kita untuk mengenal kerajaan surga, sebenarnya bayangkan aja sebuah negara. Maka kita bisa membayangkan tentang kerajaan surga. Gitu ya. Ada itu. Jadi sekarang kita membuka pandangan kita, wawasan kita, pengetahuan kita tentang kerajaan surga. Karena memang begitu. Tuhan Yesus itu bahkan nanti dia menceritakan tentang penabur benih ini pun melihat budaya yang ada di Yahudi. Tradisi yang ada di orang-orang Yahudi gitu ya. Sama seperti pada waktu Tuhan Yesus menceritakan tentang kerajaan surga itu. Seperti kita mengajarkan kepada kita melihat sebuah kerajaan yang ada di bumi ini. Pimpinannya, wilayahnya, kedaulatannya, kuasanya, hukumnya, sistem politiknya, ideologinya, keamanannya, sosialnya, budayanya. Gitu kan semua gitu. Unsur-unsur itu ada. Cuma dalam dimensi yang berbeda. Tapi itu kita bisa lihat. Dan itu benar. Jadi salat sebuah negara begitu. Nah kita harus tahu kalau kita sebagai warga kerajaan surga yang tadi kita udah baca unsur-unsur tadi gitu kan. Nah seperti itu. Jadi pendekatan seperti ini sangat membantu ya untuk kita memahami tentang kerajaan surga ya. Bagi kita tentu kita harus mengakui Yesus sebagai Raja, taat kepada firman dan perkataannya, hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ini kan value-nya, budayanya. Dan kita memperluas kerajaan surga dengan apa? Menjadi saksinya. Gitu kan? Implikasinya begitu. Jadi kalau orang bilang nanti kerajaan Allah nanti, enggak sekarang ini. Ya, tapi dalam porsi yang berbeda. Nanti ada juga kerajaan Allah, dia akan datang. Dia punya jadwal kan? Dia akan punya jadwal untuk datang kedua kali kan? Dia punya jadwal juga akan ada hari penghakiman. Dia punya jadwal juga akan ada Yerusalem baru, ada semua. Itu padahal ini semua adalah story atau cerita tentang kerajaan surga. Tapi dalam kurun waktu ceritanya bisa berkembang terus. Ya, kalau mungkin di awal-awal ceritanya baru A sampai B gitu ya. Nanti lanjut B sampai D, nanti terakhir sampai Z secara selengkapnya. Secara sempurna kan gitu kan. Tapi semua itu tentang kerajaan Allah. Ya, yang kita lihat itu ya. Nah, terus kita coba lihat ininya. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi, cerita tentang perumpamaan penabur itu memang Tuhan melihat dalam konteks budaya dari Yahudi. Karena memang dalam budaya Yahudi ini hukum Taurat itu yang dari cuman 10 berkembang menjadi puluhan ribu, menjadi budaya, menjadi sastra gitu. Menjadi kebiasaan, menjadi etika, menjadi adat istiadat dari orang Yahudi. Dari yang 10 hukum Taurat itu berkembang terus menjadi puluhan ribu. Makanya Tuhan menceritakan tentang kerajaan surga penabur benih ini lewat perumpamaan mereka. Jadi yang mendengar itu kan sebenarnya itu ada kelompok, ada orang-orang pada waktu Tuhan menyampaikan tentang konteks itu kan yang hadir di situ ada orang-orang yang sudah mengenal Taurat ya. Yang ada juga pada nabi-nabi perjanjian baru ada juga di situ. Sorry. Ya kan? Ya, gitu kan? Jadi kalau kita pahami itu kan orang-orang Yahudi yang hadir di situ, penabur itu berbicara tentang gambaran Allah itu sendiri.
Dalam perjanjian lama Allah tadi digambarkan sebagai pribadi yang menabur firman-Nya. Ya. Yesaya menjelaskan bagaimana firman Allah seperti hujan dan jadi dialah penabur benih itu. Allah itu sendiri. Bahkan di Yeremia juga Allah yang akan menabur ya Israel. Jadi persoalan menabur ini sudah diceritakan di Yesaya, di Yeremia gitu loh. Kalau misalnya dia ceritakan tentang suatu negara yang nggak punya pertanian, susah ceritanya kan? Karena orang Yahudi itu sudah terbiasa dengan tradisi menabur. Dan menabur bertani itu memang kebiasaan mereka. Menabur benih itu memang itu hidup mereka. Ada di istiadat mereka menabur itu. Nanti ada 6 kebiasaan mereka. Makanya Tuhan Yesus menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh supaya mereka mengerti apa itu menabur gitu loh. Seorang penabur itu, gitu ya. Ketika saya berkata seorang penabur keluar untuk menabur, orang Yahudi itu dapat paham dia langsung. Penabur itu melambangkan tindakan Allah sendiri sedang bekerja. Itu perumpamaan melalui Mesias. Mereka langsung bisa mengerti itu. Makanya pada waktu kita coba memahami ini dalam konteks kalau kita sebagai orang Yahudi pada waktu itu. Kita pindah nih. Saya lagi mengajak bagaimana melihat perumpamaan ini. Kita sekarang seolah-olah menjadi orang Yahudi yang hadir mendengarkan khotbah pada waktu itu. Ya, kita mendengarkan khotbah pada waktu itu. Kita menjadi masuk dalam budayanya Yahudi. Kan lebih enak ya kalau kita mendengarkan itu dalam konteks budaya kita gitu ya. Nah, seperti itu. Benih itu dikatakan adalah firman. Di dalam benih itu sebenarnya sudah ada kehidupan itu sendiri ya. Di dalam benih itu, sebuah benih itu adalah miniaturnya tentang pohon itu. Ya, pohon itu kan punya banyak bagian-bagian. Ada daun, ada bunga, ada batang. Tetapi di dalam benih itu sudah ada muncul itu semua. Sudah ada miniaturnya itu semua. Yang suatu saat dia akan bertumbuh. Keluar. Mana namanya batang, mana namanya daun, mana namanya buah, mana yang ada getah, mana yang... Semua dunia dari tumbuhan itu ada di dalam benih itu. Yang kecil itu. Dunianya sudah di situ. Jadi benih itu hidup. Dia. Jadi firman Allah itu hidup sebenarnya sifatnya gitu. Ya. Jadi orang Yahudi itu langsung tahu pada waktu dikatakan benih itu adalah kehidupan sebenarnya. Mereka udah langsung dalam mindset mereka kehidupan. Jadi kita coba pindah, sekarang kita pindah nih ke nuansanya. Gimana sih pada waktu orang Yahudi mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan gitu kan kira-kira gitu kan. Nah, makanya kita bilang konteks Yahudi. Ya. Jadi memang di dalam pelajaran yang paling bagus itu ya dalam istilah mereka itu ada yang istilah pardes gitu ya. Tapi itu kita dibawa ke suasananya mereka untuk mengerti tentang apa ceritanya itu. Kita akan lihat benih. Benih itu dalam Taurat sering disamakan dengan benih. Taurat itu mereka sering menyamakan dengan benih, dia bilang gitu. Jadi mereka tuh langsung tahu. Pada waktu Tuhan nyatakan benih, dia langsung bilang Taurat, gitu loh. Di kepalanya orang Yahudi. Langsung, oh itu Taurat. Mereka udah di kepala mereka sudah nangkep gitu langsung. Nah, karena sudah ada ajaran dari para rabi-rabi pada waktu itu. Mereka sudah mengajarkan sebagai benih menghasilkan kehidupan bila ditanam yang baik. Demikian juga Taurat menghasilkan kehidupan bila diterima oleh hati yang taat. Jadi mereka udah tahu benih itu adalah kehidupan. Benih itu adalah miniatur dari semua itu. Dan benih itu langsung mereka lihat adalah Taurat. Taurat itu yang memberikan mereka kehidupan. Itu sumber kehidupan mereka. Jadi Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan pada waktu itu bagi orang Yahudi sebenarnya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika Yesus mengatakan benih adalah firman kerajaan surga tadi. Menunjukkan bahwa kerajaan Allah kini diberitakan. Jadi pada waktu orang Yahudi pun sudah ada firman kerajaan itu. Cuma dalam bentuk Taurat. Ya. Firman kerajaan dalam bentuk Taurat. Nah, terus kemudian kita masuk ke dalam setelah benih, penabur, kemudian ada tanahnya, gitu kan? Jadi bagi orang Yahudi, perumpamaan ini bukan terutama bagi seluruh umat manusia menjadi 4 kelompok, melainkan menjelaskan mengapa ini bangsa Israel memberikan respon yang berbeda-beda terhadap Yesus. Jadi di waktu yang mendengarkan itu, di situ ada ahli Taurat, di situ ada pada rabi-rabi juga, di situ ada. Jadi dalam tradisi itu ada level, ya. Jadi ada pekerja-pekerja kasar, ada berapa level gitu ya, 7 level atau berapa level gitu ya, belasan level kayaknya. Yang paling tinggi itu ahli Taurat. Terus di bawah itu ada namanya guru-guru gitu ya. Terus ada yang paling tinggi itu Farisi, Farisi paling tinggi. Terus ahli Taurat. Terus guru-guru rabi-rabi gitu. Terus baru masuk profesi-profesi yang itu.
Dan profesi tukang kayu itu profesi yang rendah, orang marginal gitu loh. Tukang kayu, nelayan itu orang marginal, itu orang-orang yang profesinya rendah. Nah gitu ya dalam. Dan mereka yang mendengar ini sekarang ini, mendengar perubahan itu, ya, ya kayak gitu ya. Jadi ada level itu yang paling tinggi. Jadi yang mendengar itu ada yang langsung nolak, ya, ya kayak orang Farisi mungkin gitu kan, langsung nolak. Ada yang antusias tapi segera meninggalkan gitu. Tetapi ada yang percaya, tetapi di hatinya lebih mencintai kekayaan dan kehormatan. Makanya ada nanti perubahan terkait, ada nggak pada waktu ada perjamuan kawin ya, Tuhan mengundang orang Yahudi datang. Tapi mereka bilang, aku baru kawin. Terus aku baru mau beli lembu, dia bilang begitu kan. Aku harus baru beli ladang, dia bilang harus melihat ladang, gitu kan. Mereka lebih mencintai apa? Kekayaan. Mereka diundang, mereka mau diundang, tapi banyak alasan gitu. Nah, itu orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ada seperti murid Yesus yang 12, kemudian 70, kemudian 120, ada yang 500, ada yang 3000, ada yang 5000 gitu kan. Dan terus sampai kita sekarang. Nah, demikian Yesus menjelaskan mengapa tidak semua orang Israel menerima Mesias. Tanah yang baik itu melambangkan hati yang taat. Dalam pemikiran Ibrani, mendengar itu gini, mendengar itu nggak cuma mendengar. Jadi selain mendengar, memahami dan melakukan. Jadi dalam konteks mereka itu, mendengar itu artinya mendengar, paham dan lakukan, bukan cuma dengar. Ya. Nah, itu ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan itu. Makanya kenapa kok kita penting masuk ke dalam konteks mereka? Karena konteks mendengarnya mereka dengan konteks mendengarnya orang non-Yahudi beda. Konteks orang Yahudi mendengar itu artinya apa? Dengar, terus apa? Paham, lakukan gitu loh. Itu konteks mereka. Nah, karena itu waktu Yesus berkata yang ditabur di tanah yang baik, yang mendengarkan firman dan memahaminya. Ya. Jadi mendengar di sini makanya menggunakan bahasa mereka itu, Shema itu ya. Mendengar, paham dan lakukan gitu loh. Nah, itu ya. Jadi nggak cuma dengar ya. Sehingga memahami bukan hanya mengerti secara otak aja. Tetapi bukan cuma paham, tapi berbuah, menghasilkan buah. Jadi lebih dalam lagi. Kalau mendengar tadi apa? Mendengar tadi, dengar, paham, lakukan. Kalau memahami itu lebih dalam lagi, sampai menghasilkan buah. Pahamnya itu. Pahamnya itu sampai berbuah. Nah, panen itu, bagi mereka itu sudah langsung tahu mereka. Panen itu adalah lambang zaman Mesias. Gitu. Dalam tradisi Yahudi, panen sering menjadi simbol buat mereka pengumpulan umat Allah pada akhir zaman. Jadi mereka itu pada waktu bertani, pada waktu panen, makanya mereka ada hari raya panen. Ya, penuaian gandum ada. Betul kan? Jadi itu yang mereka ingat. Jadi mereka sambil panen itu mengingat itu. Bahwa pengharapan mereka ada umat Allah yang dikumpulkan pada akhir zaman. Seperti itu. Itu tradisi mereka begitu. Jadi kalau misalnya kalau petani kita panen, ya panen aja gitu ya. Tapi kalau orang Yahudi enggak. Pada waktu mereka panen itu, di dalam hati pikiran mereka dan memahami mereka itu bahwa akan ada masanya pengumpulan umat Allah pada akhir zaman. Itu pemahaman mereka. Makanya kita masuk dalam konteks pemikiran mereka. Gitu. Ya, jadi akan ada dengan menyebut hasil 30, 60 dan 100 kali lipat. Jadi sudah dikatakan pada waktu mereka paham gitu, itu sudah tahu dia. Karena sudah dijelaskan dalam Yoel gitu ya. Panen itu sering digambarkan dengan pengumpulan. Jadi perjanjian lama Yoel itu sudah ceritakan bahwa panen itu ini loh gitu loh. Makanya itu yang diajarkan kepada nenek generasi mereka. Panen itu maknanya ini gitu loh. Akan ada umat Allah yang dikumpulkan pada akhir zaman gitu loh. Itu diajarkan terus. Kalau panen itu maksudnya gini, panen itu maksudnya gini. Terus dari generasi-generasi diciptakan. Ya, seperti itu. Jadi berbuah itu sudah biasa mereka 60-30. Mereka bilang itu berbuah 30 itu sudah sangat baik, dia bilang begitu. Dalam pikiran mereka. 30 kali lipat itu artinya sudah sangat baik buat orang Yahudi. Panen 30 kali lipat itu.
Jadi makanya Tuhan bilang 30, 60, 100 kali lipat kan gitu kan. Berarti sangat baik, amat sangat baik, sangat amat baik gitu loh, kira-kira gitu ya. Jadi mereka udah tahu apa artinya 30, 60, 100 kali lipat. Mengapa Yesus memakai perumpamaan? Bagi para Yahudi mengajar dengan masa, perumpamaan adalah metode yang umum ya. Namun Yesus memakai bukannya hanya untuk mempermudah memahami, melainkan untuk menyatakan kebenaran kepada yang sesungguh-sungguh yang mencari Allah sekaligus menyembunyikan dari mereka yang keras hati. Siapa yang keras hati dalam perumpamaan tidak bisa memahaminya. Keras hati. Padahal ahli Taurat itu ahli yang mengerti ya. Tapi mereka mengerti secara fisik. Mereka tidak mengerti makna rohaninya. Padahal itu sedang cerita tentang Yesus gitu loh. Tapi mereka tidak datang kepada Yesus. Padahal ini semua cerita tentang Yesus ini. Bahwa akan ada akhir zaman. Dialah Mesias akhir zaman itu kan. Bahkan ada seperti ini semua ya. Jadi dalam konteks Yahudi itu dikatakan Allah sedang menaburkan firman Allah melalui Mesias. Penolakan banyak orang Israel tidak berarti rencana Allah gagal. Jadi pada waktu mereka menolak, itu kalau Allah firman, kan seharusnya Allah punya kuasa dong. Ya kan? Punya kuasa untuk menjadikan firman itu bertumbuh dong. Tetapi Tuhan ingat, Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada manusia. Sehingga orang bisa menolak juga, dikasih kebebasan. Firman itu hidup. Bukan berarti rencananya gagal. Allah nggak pernah rencananya gagal. Tetapi pada waktu orang menolak, Tuhan menghargai. Tuhan sudah punya ketetapan bahwa dia sudah memberikan kehendak yang bebas kepada manusia untuk memilih hidup atau mati, untuk memilih berkat atau kutuk, gitu loh. Kalau kamu mau pilih kutuk ya silakan, mau pilih berkat ya silakan, Tuhan kasih. Ya, bukan berarti Tuhan gagal untuk memberikan berkatnya kepada manusia, enggak. Murid sejati adalah mereka mendengarkan firman, menanti, menghasilkan buah. Nah, jadi gitu ya. Jadi prinsipnya kita sebagai murid yang sejati itu kita dengarkan firman. Mendengar itu tadi artinya apa? Paham? Ya, mendengar, memahami, melakukan gitu kan. Kalau memahami tadi artinya apa? Berbuah, menghasilkan buah. Kan gitu kan? Sampai seperti itu. Nah, kita pun harus begitu, berbuah. Benih di tanah yang baik, kita menjadi tanah yang baik, benih itu harus berbuah gitu loh. Ya. Pada akhirnya Allah akan membawa panen besar pada zaman. Nah, itu yang kita ceritakan kemarin. Pada waktu sangkakala berbunyi, ada dua kelompok kan? Yang 144.000 itu siapa? Orang Yahudi. Tapi ada satu rombongan yang besar yang tidak terhitung jumlahnya. Dia bilang gitulah. Itulah panen yang besar itu. Kita ada masuk di situ sebagai orang kudusnya Tuhan gitu loh. Ya, dalam jumlah yang besar ya. Jadi itu semua sedang menceritakan tentang apa yang akan terjadi juga dan apa yang sedang terjadi gitu ya. Banyak orang-orang Yahudi juga melihat adanya hubungan antara perumpamaan-perumpamaan lainnya. Shema tadi yang sudah kita dengar tadi. Nah, ini saya mau lihat kalau tadi kan konteks Yahudi. Kalau konteks Yahudi itu begini. Yang saya sempat cerita tadi ya. Dikit lagi lah kita sebelum nanti gitu ya. Oh, nggak keluar. Bentar ya. Slideshow. Oke. Oke, ini. Source-nya mana ini? Cut screen. Oke. Oh iya ya, kita udah sedikit lagi ya. Kita selesai habis ini ya. Oke, ini satu slide lagi. Kita akan cepat ya. Nah, ya. Jadi tadi dikatakan sampai di mana kita? Ya, ini kan dia kita menggunakan rabbi. Kalau tadi kita lihat gini kan. Kalau yang tadi kita lihat konteks Yahudi tadi, kita melihatnya di sini nih. Di sini. Nah, kalau yang tadi kan setelah tahun 70 hilang nih semua, dihancurin. Tradisi-tradisi ini, lisan ini semua. Tetapi kemudian ditulis ulang lagi oleh para rabi-rabi. Nah, itulah yang kita lihat tadi. Jadi diulang lagi sama dia. Diulang lagi, diingetin lagi. Karena tradisi lisan itu, kan lisan. Kadang-kadang Taurat itu juga sampaikan secara ngomong begini. Ngomong kayak gini. Sama kayak orang-orang tua kita dulu kan kalau ada apa namanya, ada hikmat baru, dia cuma omongin aja. Karena dia nggak bisa baca tulis kan. Nah, yang dengar itu belum tentu juga bisa baca tulis kan gitu kan.
Tapi nanti dia akan ceritakan lagi ke generasinya. Nah, kebetulan generasinya itu bisa baca tulis, dia tuliskan gitu kira-kira gitu. Tadinya awalnya lisan, dia ngomong lisan. Petua dari nenek moyang kita kan belum tentu semua bisa baca tulis waktu itu kan. Dia cerita, nanti kalian harus begini, nanti harta rumah untuk yang paling kecil gitu kan. Yang paling tua dapat sekian persen gitu kan. Itu kan nggak ditulis, cuman diomong aja. Belum ditulis, tetapi setelah mulai orang bisa menulis baru dituliskan kan gitu kan. Nah, sama seperti itu, rabbinik itu gitu. Jadi yang tadi lisan tadi diingat lagi, selain tulisan dan ada juga yang lisan, disampaikan lisan. Jadi Taurat itu ada disampaikan secara tertulis, ada yang secara lisan. Nah, secara lisan itu yang kita bilang tadi konteks rabbinik. Tapi pada dasarnya intinya segitu, seperti penabur benih itu kayak gitu tadi ya. Jadi tentang perumpamaan penabur benih itu seperti gitu. Kita sebagai tanah yang baik, ya tanah yang baik itu sudah dipahami oleh orang Yahudi. Pada waktu dia mendengar, dia paham. Pada waktu dia mendengar bahwa pada waktu dia mendengar benih sumber kehidupan itu, itulah hukum Taurat yang ditaburkan oleh Tuhan itu, yang diberikan oleh anak itu, benih itu adalah kehidupan. Nah, pada waktu mereka paham, mereka mendengar, mereka paham, mereka melakukan, dan mereka tahu pada waktu mereka paham, mereka berbuah. Nah, itulah kita. Kita pun harus berbuah, ada kasih, ada sukacita, ada sejahtera terus ya. Jangan berhenti cuma sampai di situ. Jadi menarik ya. Tapi kita nantilah ya kita lanjutkan lagi ya karena waktu kita sudah selesaikan ini ya sampai di rabbinik ya. Nah, jadi nggak usah kaget aja dengan istilah ini. Ini cuman kali aja tapi intinya sih tapi lebih detail kita tentang apa artinya buah itu tentang apa menabur menua itu kayak gimana ya. Oke. Itu sementara ya. Oke. Ada yang mau tanya atau ada yang ini kita boleh beberapa session lah sebelum kita berakhir ya. Jadi ternyata ini ya apa yang kita pelajari itu gambar kehendak Allah itu kayak apa sesuatu tools gitu ya yang bisa dipakai untuk menjelaskan apa saja. Jadi ini sebenarnya singkat gitu. Dalam hal perumpamaan, dalam hal apa saja kita bisa memikirkan gitu ya. Jadi luar biasa ya kalau kita sudah mengerti gambar kehendak Allah itu kan. Oke, boleh ada 1-2 sharing atau pertanyaan. Ayo, kopi.